Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Ya, pelajaran IPA kali ini marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran IPA sudah memasuki bab 3 yaitu gaya. Ya, tujuan pembelajaran tentang gaya ini adalah yang pertama menjelaskan macam-macam gaya, kemudian mempraktikkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi semua tarikan atau dorongan itu merupakan gaya ya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk dan gerak benda. Nah, nanti akan dijelaskan ini ya. Nah, seperti ini ada anak atau orang itu mendorong mobil, itu anak itu memberikan gaya ya. Kemudian yang ini gambar berikutnya, anak menarik mobil-mobilan. Nah, ini anak juga memberikan gaya pada tali dan mobil-mobilan ya. Nah, yang nomor A, pengaruh gaya terhadap benda. Nah, nomor 1, gaya mengubah bentuk benda. Nah, gaya dapat mengubah bentuk benda itu contohnya membuat gerabah dari tanah liat. Nah, tanah liat dikasih air, kemudian dibentuk-bentuk, ada bentuk piring, ada bentuk vas bunga, ada bentuk pot, ada bentuk yang lain-lain ya. Itu bisa, gaya bisa mengubah bentuk benda. Yang B, membuat patung dari plastisin. Ya, plastisin itu juga bisa kita bentuk-bentuk ya kan, bentuk patung, bentuk yang lain dan lain-lain semua bisa. Kemudian yang C, mobil menabrak pohon. Nah, ini mobilnya menjadi ringsek atau pohonnya tumbang gitu ya. Kemudian yang nomor D, kaleng diinjak. Ketika kaleng diinjak maka kalengnya akan peok ya. Nah, ini contoh gambarnya mobil menabrak pohon. Ini pohonnya akan roboh, nah, mobilnya juga ringsek di depan ya. Yang nomor 2, gaya mempengaruhi benda diam. Nah, ini kelereng diam itu disentil sehingga dia akan menggelinding kelerengnya ya. Kemudian meja diam ya, itu didorong sehingga bergeser ya. Kemudian tendangan penalti. Nah, ketika pemain bola itu melakukan tendangan penalti maka bola diletakkan di titik putih gitu ya. Bolanya akan diam, nah kemudian ditendang. Nah, itu akan menuju ke gawang. Nah, ini contoh gambarnya, ada anak mendorong meja diam didorong menjadi bergeser ya. Nomor 3, gaya mempengaruhi benda bergerak ya. Ya, benda bergerak itu akan menjadi diam atau berhenti. Nah, ini contohnya kiper ketika menangkap bola ya, atau pemain kasti itu juga ketika menangkap bola. Nah, contohnya itu. Yang nomor B, benda bergerak menjadi bergerak lebih cepat. Nah, ini ketika motor atau mobil itu digas ya, itu motornya akan berlari lebih kencang. Juga sepeda dikayuh lebih cepat, itu nanti akan bergerak lebih cepat ya. Kemudian nomor C, menjadi bergerak lebih lambat. Itu ketika sepeda direm, kemudian mobil direm, nah itu akan melambat, akhirnya nanti berhenti ya. Yang D, menjadi berubah arah ya. Nah, ini
berubah arah itu contohnya mengoper bola. Nah, ini mengoper bola itu diarahkan ke kawannya, nah, kemudian memukul bola kasti, bola yang datang kepadanya maka kemudian dipukul dengan pemukul kasti ya, sehingga melambung, arahnya berubah. Atau yang nomor berikutnya mungkin contoh gambar itu ya. Nah, ini bola memantul di dinding, nah, sehingga akan berubah arah. Yang nomor belum ya. Nah, ini gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Nah, kecepatan gerak benda itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, yang pertama, yang nomor A, kecepatan gerak benda itu tergantung besar kecil gaya yang bekerja ya. Semakin kuat menendang bola akan semakin jauh. Nah, ini kalau pemain sepak bola menendang bola dengan kuat maka bola akan melambung cukup jauh ya. Tapi kalau menendangnya lemah maka ya bolanya tidak jauh ya. Atau kalau kita bermain ketapel, pelinteng ya, semakin kuat menarik ketapel maka jauh kerikil akan terlontar ya. Kalau ketapelnya kita tarik lemah, tidak kuat, maka kerikilnya tidak akan jauh terlontarnya ya. Demikian. Yang nomor B, ternyata juga dipengaruhi oleh besar kecil gaya gesek ya. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada benda tetapi arahnya berlawanan ya. Nah, ini semakin besar gaya gesek maka kecepatan akan berkurang karena ditahan ya. Nah, ini kalau umpamanya kita mendorong meja itu kan berat ya, berat mendorong meja itu. Mengapa berat? Karena ada gaya gesek antara kaki meja dengan lantai. Nah, itu seakan-akan kalau kita mendorongnya ke depan maka gaya gesek itu menarik ke belakang, seakan-akan menarik ke belakang sehingga berat ya. Tetapi kalau umpamanya gaya dorongnya atau gayanya mendorong meja itu cukup kuat atau lebih besar daripada gaya gesek, maka benda atau meja tersebut akan bergerak ya. Kalau tembok umpamanya didorong nah, itu tembok tidak bisa bergerak karena memang tenaga kita tidak cukup ya untuk melawan gaya pada tembok itu. Kemudian contoh berikutnya, bersepeda di jalan aspal itu lebih cepat daripada di jalan yang berbatu. Nah, ini jalan berbatu itu gaya geseknya sangat besar sehingga akan lambat kalau bersepeda di jalan berbatu ya. Nah, kemudian nomor 4, gaya di dalam air. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air sebesar berat air yang dipindahkan. Nah, ini hukum Archimedes ya. Nah, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin kalian yang di rumah atau yang daring ini silakan mencatat hal-hal yang penting dalam video ini ya, sehingga nanti ketika mengerjakan latihan soal, latihan ulangan nanti bisa. Demikian, ini pelajaran IPA kali ini kita selesaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.